semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Saya Evelyn. Saya Leonardo Prisman. Saya Siti Mudrika. Saya Wina Mopiana Sari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisis kasus PPN dan PPNBM kasus 01. PT Aman usahanya adalah memproduksi helm, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pada bulan November tahun berjalan mengirimkan ke toko Palma di Surabaya sebanyak 1000 unit helm dengan harga 50.000 sebagai barang konsinyasi dengan ongkos kirim per unit 1.000. Di awal bulan Desember tahun berjalan diterima retur penjualan karena cacat sebanyak 200 unit helm dan toko Palma mengklaim biaya pengembalian helm sebesar 1.000 per unit sekaligus dibuat nota retur. Pertengahan bulan Desember tahun berjalan juga dikirim sebanyak 1.000 unit helm dengan harga yang sama dan ongkos angkut yang sama. Tentukan besarnya PPN yang tercantum dalam faktur pajak untuk masing-masing transaksi bulan November dan Desember di tahun berjalan. Pertama kita akan membahas tahapan analisis. Ada tahap analisis peristiwa bisnis, analisis objek pajak, analisis penyerahan, analisis dasar pengenaan pajak, analisis pengembalian retur, analisis besarnya PPN yang terutang, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama kita menjawab transaksi di bulan November. Helm adalah barang kena pajak karena helm tidak termasuk dalam barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Ini penyerahan BKP secara konsinyasi. BKP pajak keluaran TK 10% dikali harga jual ya. Yang kedua, transaksi penyerahan helm dari PT Aman ke toko Palma di Surabaya sebagai barang konsinyasi adalah termasuk penyerahan barang kena pajak sesuai ketentuan pasal 1A ayat 1 huruf B UU Nomor 42 Tahun 2009 bahwa penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi adalah penyerahan barang kena pajak. Oleh karena itu, maka transaksi penyerahan helm dari PT Aman ke toko Palma adalah objek PPN. Yang tiga, terjadinya penyerahan BKP adalah di bulan November tahun berjalan sebanyak 1.000 unit dan senilai 50.000 unit ditambah ongkos kirim sebesar 1.000 dan pada bulan Desember tahun berjalan dengan jumlah unit harga per unit dan besar ongkos kirim yang sama. Nomor 4, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya, nomor 1, dasar pengenaan pajak atau DPP, pajak pertambahan nilai PPN dari transaksi penyerahan helm tersebut adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak terjadinya penyerahan BKP adalah di bulan November tahun berjalan sebanyak 1.000 unit senilai 50.000 per unit. Tambah ongkos kirim sebesar 1.000 dan pada bulan Desember tahun berjalan dengan jumlah unit, harga per unit dan besar ongkos kirim yang sama. Dasar pengenaan pajak penyerahan helm untuk bulan November tahun berjalan tersebut adalah sebesar 1.000 unit kali 50.000 ditambah 1.000 unit dikali 1.000 sama dengan 51 juta. Yang ketiga adalah sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN transaksi penyerahan helm bulan November tahun berjalan terutang PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau asumsi belum diterima pembayaran dari toko Palma pada saat penyerahan BKP. Yang keempat, PPN terutang untuk penyerahan helm dari PT Aman ke toko Palma pada bulan November tahun berjalan adalah sebesar 10% kali 51 juta sama dengan 5.100.000.
Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1A, maka faktur pajak wajib dibuat oleh PT Aman pada saat penyerahan barang kena pajak di bulan November tahun berjalan dengan jumlah PPN sebesar 5.100.000. Transaksi pengembalian barang. Toko Palma dapat meminta pengurangan PPN yang telah dipungut oleh PT Aman atas retur penjualan yang dilakukan pada awal bulan Desember dengan menggunakan dokumen nota retur. B. Nilai PPN yang tercantum dalam nota retur ada sebesar 10% dikali 200 unit dikali 50.000 ditambah 200 unit kali 1.000, yaitu 1.020.000. Pengembalian BKP yang tidak terjual atau retur penjualan. Pajak masukan atau PM yang telah dipungut PT Aman dapat dikurangkan dari PPN terutang pada bulan terjadinya retur penjualan. PPN yang dapat dikurangkan 10% kali harga jual PKP yang diretur. Selanjutnya yang C adalah sesuai ketentuan pasal 5A ayat 1 UU nomor 42 tahun 2009 bahwa PPN atau PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN atau PPNBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang kena pajak tersebut. D. Toko Palma dapat mengurangkan PPN atas BKP yang dikembalikan ke PT Aman dari PPN terutang bulan Desember. Asumsi Toko Palma juga merupakan pengusaha kena pajak atau pajak PKP. Yang E. Klaim Toko Palma atas biaya pengembalian helm yang cacat ke PT Aman sebesar 200 unit kali 1.000 sebenarnya 200.000 dilakukan dengan mekanisme tersendiri. Transaksi bulan Desember. Terjadinya penyerahan DKP adalah di pertengahan bulan Desember sebanyak 1.000 unit senilai 50.000 per unit ditambah ongkos kirim sebesar 1.000. Dasar pengenaan pajak penyerahan helm untuk bulan Desember adalah sebesar 1.000 unit kali 50.000 plus 1.000 unit dikali 1.000, yaitu 51 juta. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf A UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN, transaksi penyerahan helm bulan Desember terutang PPN pada saat penyerahan barang kena pajak. Asumsi belum diterima pembayaran dari Toko Palma pada saat penyerahan BKP di pertengahan bulan Desember. 4. PPN terutang untuk penyerahan helm dari PT Aman ke Toko Palma pada bulan Desember adalah sebesar 10% kali 51 juta, yaitu 5.100.000. 5. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf A, maka faktur pajak wajib dibuat oleh PT Aman pada saat penyerahan barang kena pajak di bulan Desember dengan jumlah PPN sebesar 5.100.000. Aspek perpajakan yang terkait dengan soal nomor 1 antara lain: 1. Pengertian penyerahan barang kena pajak atau BKP adalah pasal 1A ayat 1 UU PPN yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah: A. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. B. Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. C. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. D. Pemakaian diri sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. E. Barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. F. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. G. Penyerahan barang kena pajak secara kondisinyasi. Dan H. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Saat terutangnya PP adalah pasal 11 ayat 1, 2, dan 4 UU PPN. Terutangnya pajak terjadi pada saat A. Penyerahan barang kena pajak, B. Impor barang kena pajak, C. Penyerahan jasa kena pajak, D.
D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah. F. Ekspor barang kena pajak berwujud. G. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau H. Ekspor jasa kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dasar pengenaan PPN adalah pasal 1 angka 17, 18, 19, dan 20 UU PPN, yaitu dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Dasar pengenaan PPN pasal 1 angka 17, 18, 19, dan 20 UU PPN, yaitu dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Harga jual adalah NIBI berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan oleh faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena memanfaatkan jasa kena pajak dan atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nilai import adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor barang kena pajak. Tidak termasuk barang pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut undang-undang ini. Saat pembuatan penerbitan faktur pajak adalah pasal 13 ayat 1 dan 1A. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk sepak penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau huruf dan atau pasal 16D. 2. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. 3. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G dan atau 4. Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H. Faktur pajak sebagaimana dimaksud di atas harus dibuat pada A. Saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. C. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau D. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pengurangan PPh karena pengembalian BKP pembatalan IKP atau pasal 5A UU PPN. Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas perjualan atas barang mewah
atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan dapat dikurangi dari pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang kena pajak tersebut. Pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari pajak pertambahan nilai yang terutang dalam masa pajak terjadinya pembatalan